verifikasi administrasi. Apakah itu dilakukan dengan memantau data-data yang masuk ke silon misalnya, atau turun langsung secara manual ke partai-partai atau caleg-caleg yang bersangkutan, Bang? Karena sistemnya sekarang yang dilakukan teman-teman KPU itu secara digital, ya, otomatis kita mengeceknya secara digital. Oh, berarti sama-sama dengan Bawaslu, sama-sama ya, Bang? Iya. Kita juga kita bisa juga datang ke KPU dengan pengawasan melekat ya, tapi kan juga kita punya akses untuk melakukan pengawasan walaupun tidak sedetail teman-teman KPU atau teman-teman partai politik gitu. Bang, verifikasi administrasi ada, boleh Abang sebutkan ya kira-kira apa potensi kesalahan atau kasus yang akhirnya membuat seseorang calon atau bakal calon itu akhirnya misalnya diskualifikasi atau seperti apa, Bang? TMS ya, bukan diskualifikasi. Saya pakai bahasanya diskualifikasi yang tidak memenuhi syarat, Bang. Otomatis syaratnya itu otomatis ya minimal usia sudah ada jelas, ya. KTP. Domisilinya otomatis misalnya dia terdaftar sebagai pemilih, gitu, ya. Dan yang utama adalah surat keputusan dari partai politik mereka. Nah, itu kita awasin juga sejauh itu, ya. Selanjutnya ada, kalau SKCK itu include karena surat pengadilan ya. Dari surat pengadilan. Ya. Jika dia mantan tahanan, kita juga ngecek, mengawasi apakah memang ada surat dari rumah tahanan yang menyatakan dia sudah selesai ya masanya, ya. Dan sesuai dengan hasil daripada MK yang di tahun 2022 keputusan MK bahwasanya ini apakah hukumannya 5 tahun atau tidak, ini juga berpengaruh lagi. Ya, di PKPU itu juga dinyatakan misalnya ketika dia mantan narapidana, otomatis dia mengemukakan bahwasanya dia mantan narapidana. Hal-hal ini yang kita awasin sampai sejauh ini, apakah itu memang dipenuhi oleh bakal calon yang ada. Oke, kalau seandainya dari berbagai variabel itu ada satu yang akhirnya kurang atau error tidak sesuai dengan kriteria itu, adakah kesempatan lagi buat dia untuk memperbaharui datanya atau memang sama sekali dinyatakan TMS, Bang? Ini domainnya teman-teman KPU ya, ini nanti saya jawab. Saya tidak pas pula gitu ya. Pada tahapan ini kita tidak menyatakan itu sebagai pengawas, kita hanya mengawasi apakah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan begitu ya. Sehingga ini apakah akhirnya menjadi TMS ya, atau kalau seperti Abang bilang tadi yang BMS kan, ya ini bukan domain kita untuk menyatakan itu. Ketika memang syarat yang sudah ditentukan tidak terpenuhi, otomatis KPU harus bisa mengambil sikap, itu aja. Ini kejadian seperti di periode 2019, salah satu partai politik datang ke kantor kami karena memang KPU tidak menyatakan seseorang ini tidak memenuhi syarat. Ya, untuk menjadi daftar calon tetap. Dan itu kita cek, bukan hanya sebatas kita kita terima, tidak. Kenapa sih tidak memenuhi syaratnya? Kita ulangi lagi. Kenapa data kita kan cross check di data kita juga. Gitu. Kalau dulu kan semua by hard copy ya. Nah, kalau sekarang by silon. Dari situ kita baru tahu kita komunikasikan ya ke kuasa hukum. Pada saat itu dia membawa kuasa hukum, dan pada saat itu juga partai politiknya, pengurus partai politik dan yang bersangkutan datang, kita komunikasikan ketentuannya begini. Terus saya bilang, pertanyaan saya simpel, syarat itu dilakukan sebelum atau sesudah? Ya dipenuhi gitu kan, maksud saya dipenuhi sebelum atau sesudah. Dan alhamdulillah si bakal calon dan si kuasa hukum menyatakan sebelumnya harus yaudah clear, selesai. Ini karena apa? Potensi sengketa ada di sini gitu. Iya. Itu jadi kita memang harus hati-hati sekali untuk menyatakan dan mengawasin, sehingga ketika teman-teman KPU
lakukan giat ini, kenapa tadi saya katakan harus ada pengawasan melekat begitu. Melekat, iya. Oh, berarti selain ada tim yang mengawasi secara digital, ada Iya. tim juga yang melekat dengan KPU. KPU. Betul Oh, sekali. gitu ya, Bang.